Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 26 ayat 30 dan 31, firman Tuhan menyatakan, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Sahabat semua, kisah Ishak dalam Kejadian 26 mengajar kita bagaimana hidup dalam damai di tengah dunia yang penuh dengan konflik. Dunia ini penuh dengan persaingan, iri hati, dan perbalahan. Tetapi orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan akan memilih jalan damai dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan jalan pertengkaran. Ayat 18 berkata, Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang telah digali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin setelah Abraham mati. Perigi-perigi ini adalah simbol kehidupan dan berkat. Air adalah sumber kehidupan di tanah gersang, tetapi orang Filistin menutupinya selepas Abraham meninggal. Ishak tidak mencari sumur baru terlebih dahulu, tetapi menggali kembali apa yang telah diwariskan oleh ayahnya. Dia menghormati warisan rohani yang pernah ada. Dalam kehidupan rohani kita, mungkin ada perkara yang pernah memberi kita kekuatan, seperti doa yang tekun, membaca Alkitab dengan bersungguh-sungguh, atau melakukan pelayanan yang bersemangat. Tetapi kini telah tertutup oleh debu-debu dunia atau kesibukan hidup kita. Tuhan memanggil kita hari ini untuk menggali kembali sumur rohani itu, supaya hidup kita kembali segar dengan air kehidupan. Ketika hamba-hamba Ishak menggali perigi dan menemui air, orang-orang Gerar datang merebutnya. Ishak tidak bertengkar, sebaliknya dia pindah dan menggali sumur baru. Ini terjadi berulang kali hingga akhirnya dia menggali sumur yang tidak dipertikaikan. Lalu dia menamainya Rehobot, yang bermaksud ruang yang luas. Karena dia percaya bahwa Tuhan telah memberi dia kelapangan. Ishak mengajar kita satu prinsip penting. Kadang-kadang lebih baik kita melepaskan hak kita dan mencari damai, daripada berkeras mempertahankan sesuatu yang hanya membawa kepada pertengkaran. Dalam keluarga, tempat kerja, atau pelayanan, kita mungkin menghadapi orang yang iri hati atau bersaing dengan kita. Daripada terus-menerus bertengkar, kadang-kadang kita dipanggil untuk mundur sejenak, mencari jalan lain, dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Dialah yang akan membuka ruang baru bagi kita. Setelah melalui pelbagai konflik, Ishak pergi ke Beersheba. Di situ Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Apakah respons Ishak? Dia membangunkan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Dalam ketenangan hatinya, dia kembali kepada penyembahan. Inilah rahasia damai yang sejati. Berjumpa dengan Tuhan dan menyerahkan segala-galanya kepadanya. Menariknya, orang yang pernah memusuhi Ishak, Abimelekh dan pegawai-pegawainya datang menemuinya. Mereka berkata, "Kami telah melihat dengan nyata bahwa Tuhan menyertai engkau." Mereka mengakui bahwa Ishak berjaya bukan karena kekuatannya, tetapi karena penyertaan Tuhan. Lalu mereka membuat perjanjian damai dengan Ishak.
Jika hidup kita dikuasai oleh damai Tuhan, lambat laun orang lain juga akan melihatnya. Orang yang dulunya memusuhi kita mungkin suatu hari nanti akan menghormati kita karena melihat Tuhan di dalam hidup kita. Rohani 12 ayat 18 berkata, jika sekiranya hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pasal ini ditutup dengan kisah Esau yang memperistrikan perempuan Het yang menyebabkan kepedihan bagi Ishak dan Rebeka. Sementara Ishak memilih jalan damai dan iman, Esau memilih jalan yang tidak menghormati warisan keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga pun ada orang yang memilih Tuhan dan ada juga yang memilih jalan sendiri. Kita tidak boleh memaksa orang lain memilih jalan Tuhan, tetapi kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap pilihan rohani kita sendiri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah Ishak ini mengajar kita bahwa warisan rohani perlu digali kembali dan dihargai. Dalam konflik kita diajar untuk mencari damai, bukan kemenangan duniawi. Tuhan memberikan orang yang hidup dalam ketenangan, bukan dalam pertengkaran. Orang lain akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bukan melalui kekuatan kita, tetapi melalui sikap hati kita yang merendah. Hari ini, adakah Anda hidup dalam konflik atau damai? Marilah kita pilih untuk hidup dalam jalan Tuhan, mencari damai dan mempercayainya untuk membuka jalan baru bagi kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hoptv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.